Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang mana Allah kumpulkan kita semua pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga yang terkena penyakit Allah sembuhkan, semoga yang diberikan masalah Allah berikan kemudahan untuk menyelesaikan masalahnya. Dan sekali lagi sama-sama kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita semua dapat berkumpul bersama seperti sedia kala. Sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita, guru kita. Semua suri tauladan kebaikan ada pada diri Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan segala perjuangan beliau kita bisa mengenal Islam, iman, dan ihsan. Pada pertemuan kali ini, Sobat Satu Nusantara News, kita akan berbicara tentang pemimpin dalam Al-Quran. Karena memang Al-Quran selain sebagai kitab panduan dalam beribadah kita sehari-hari, Al-Quran juga sebagai hudal linnas, ya, sebagai petunjuk bagi manusia. Maka petunjuk itu bukan hanya berbicara tentang ibadah kita saat kita menghadap Tuhan kita, namun juga berbicara tentang bagaimana kita mengatur semua kehidupan kita. Bagaimana seorang Muhammad memimpin para sahabatnya yang dengan 23 tahun kepemimpinan, kurikulumnya itu adalah Al-Quran dan gurunya adalah Muhammad, mampu merubah zaman, mampu merubah suku, mampu merubah daerah yang tidak dilirik oleh perkancahan dunia saat itu. Namun dengan izin Allah serta tangan-tangan emas para sahabat dan sentuhan akhlak karimah dari seorang Muhammad, maka peradaban Islam itu muncul di daerah yang tidak dihitungkan oleh perkancahan dunia. Saya akan mulai dengan satu ayat surat Ali Imran ayat 159, dan ini merupakan satu konsep kepemimpinan yang telah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi kita baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Di ayat ini banyak kriteria bagaimana seorang pemimpin itu memimpin, ya, entah itu masyarakatnya, entah itu warganya, atau bahkan entah itu negaranya. Konsep ini sudah diajarkan oleh Nabi kita. Bahkan Nabi, walaupun seorang Nabi, Muhammad walaupun seorang Nabi, tapi juga menjunjung tinggi asas sebuah musyawarah, yang nanti akan kita bahas bersama. Bagaimana seorang Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghargai satu keputusan musyawarah, sedangkan beliau adalah seorang Nabi. Namun sebelum bicara tentang kepemimpinan, ada satu kata-kata nasihat sebetulnya, bahwa pemimpin itu adalah innaha nadamah wa hasrah yaumal qiyamah illa man adda haqqaha. Sesungguhnya pemimpin itu atau kepemimpinan itu adalah innaha nadamah, adalah sebuah penyesalan, wa hasrah, dan kerugian, ya, yaumal qiyamah, pada nanti hari kiamat nanti. Jadi seorang pemimpin itu dasarnya adalah sebuah penyesalan dan kerugian di hari kiamat, ya.
penyesalan dan kerugian di hari kiamat. Kecuali apa? Kecuali illa man adda haqqaha. Kecuali para pemimpin ini menyelesaikan hak-hak kewajiban untuk yang dipimpinnya. Jadi hati-hati untuk kita yang saat ini menjadi pemimpin. Saat pemimpin tidak menyelesaikan hak-hak oleh yang dipimpinnya, maka itu adalah penyesalan dan kerugian di hari kiamat. Kalau kerugian di dunia bisa kita selesaikan, kalau penyesalan di dunia bisa kita hibur. Namun saat penyesalan dan kerugian itu adalah di hari kiamat, maka tidak ada gantinya, tidak ada obatnya, tidak ada tombonya, tidak ada penyesalannya. Lalu pemimpin itu memang syarat utamanya dan syarat pertamanya banyak di hadis Nabi disebutkan bahwa imamun adil, seorang pemimpin yang adil ya, seorang pemimpin yang adil, karena memang pemimpin yang adil itu menjadi satu pokok utama seorang pemimpin ya. Pemimpin saat adil maka dia mampu memberikan satu kemakmuran untuk masyarakatnya. Terlepas mungkin pemimpinnya itu memimpin dengan ala Umar yang penuh dengan ketegasan, ataupun memimpin dengan ala Abu Bakar yang penuh dengan kasih sayang, tapi satu hal yang ada pada setiap pemimpin adalah tentang keadilan. Jadi kalau pemimpin tidak adil, itu masalah besar, karena itu adalah pokok utama awal dari sebuah kepemimpinan. Kita akan bicara tentang pemimpin dalam Al-Quran itu banyak sebetulnya. Ada Sulaiman, ada Dzulqarnain, ada Yusuf ya. Namun saat ini kita akan bicara tentang satu sosok ya, satu sosok yang memang patut kita jadikan sebuah panutan, seorang panutan, yakni Nabi kita baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad datang diutus di satu kaum, di tengah-tengah kaum yang memang berantakan, kaum yang tidak mengenal literasi ya, kaum yang tidak mengenal peraturan. Peraturannya apa? Peraturannya adalah ketua suku. Jadi ketua suku saat bicara A maka bicara A, saat ketua suku memutuskan B maka bicara B. Jadi tidak ada seperti kita sekarang ada teritorial ini, ada RUU dan sebagainya. Tidak ada itu sama sekali. Maka Rasulullah diutus di tengah-tengah kaum yang tidak bisa baca tulis. Makanya itu kekal dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Sesungguhnya ya, huwaladzi dialah Allah ya yang telah mengutus seorang rasul di tengah kaum yang buta huruf. Jadi memang kaum Arab saat itu memang kaum yang marginal sekali, kaum yang tidak dipandang dan tidak diperhitungkan di percaturan dunia. Tidak ada di peta itu Arab nih mana. Tapi kalau Romawi, Persia itu ada, Syam itu ada. Karena memang Romawi dan Persia saat itu menjadi dua negara adidaya ya. Dua negara adidaya saat itu adalah Romawi dan Persia. Syam itu menjadi salah satu daerah kekuasaan Romawi karena memang tempatnya yang hijau dan penuh dengan kesuburan. Nah, Nabi Muhammad ini diutus di tengah kaum-kaum yang ummi, di tengah kaum-kaum yang tidak bisa baca tulis ya. Maka satu kaum ketika tidak bisa baca tulis ya, maka itu menjadi indikator besar sebuah kemunduran suatu negara. Makanya dulu presiden kita yang pertama Bapak Soekarno itu saat Indonesia pertama kali merdeka yang diselesaikan masalahnya setelah masalah kemerdekaan, keamanan dan sebagainya adalah masalah buta huruf ya. Dan dengan waktu yang cukup singkat jasa presiden kita, Presiden Soekarno itu mampu membebaskan masyarakat Indonesia dari buta huruf ya. Maka kita patut berbangga diri dan patut berterima kasih karena memang salah satu indikator kemunduran satu bangsa, satu kaum, satu peradaban adalah tidak menyebarnya literasi membaca ataupun budaya membaca di negara itu. Dan Rasulullah diutus di tengah-tengah kaum yang tidak bisa membaca. Nah, akan tetapi saat Nabi Muhammad itu diutus pertama kali, diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, perintah pertama adalah Iqra. Maka salah satu cara untuk menaikkan kapasitas, kualitas satu negara adalah dengan membaca. Saat Nabi diutus di tengah masyarakat yang tidak membaca, maka perintah pertama adalah dengan membaca. Dan itu terbukti cukup dengan 23 tahun kepemimpinan
ya, umat Islam memimpin selama 15 abad kemudian. Nah, ini menjadi salah satu refleksi kita bersama bahwa memang membaca ini menjadi salah satu kunci keberhasilan dari pribadi mandiri tentu jelas, dan juga satu negara itu sendiri. Makanya ketika tempat-tempat yang ramai itu adalah perpustakaan, berarti kita bisa melihat bahwa kebangkitan dari satu peradaban negara tersebut sudah dekat. Tapi kalau yang ramai adalah tempat-tempat selain perpustakaan, mungkin tempat hiburan dan sebagainya, ya mungkin kebangkitan peradaban itu masih jauh. Al-Quran ini turun sebagai kurikulum para sahabat, ya, yang mana Al-Quran ini mendidik para sahabat dengan tingkatan-tingkatannya, dengan mukjizatnya, ya, yang gurunya adalah juga seorang pemimpin, ya, yang gurunya adalah seorang pemimpin, Nabi kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita refleksi sebentar ke kemerdekaan Indonesia yang perlu kita jadikan renungan bersama, bahwa kurang lebih 70 tahun, ya, ini kan Indonesia 76 tahun kemerdekaan Indonesia, ya. Maka kita coba refleksikan bagaimana saat umat terburuk, ya, itu diberikan diberikan kurikulum, ya, habis itu diajarkan kepada Nabi, diajarkan oleh Nabi, lalu dijadikan sebuah pola. Apa yang terjadi 70 tahun kemudian, ya, karena sebagai satu refleksi, Indonesia sudah merdeka selama 76 tahun. Maka setelah di tahun pertama Nabi menerima wahyu, ya, kita lompat ke 70 tahun berikutnya, 70 tahun setelah Nabi menerima wahyu, maka kekuasaan Islam, kemakmuran Islam, kesuburan Islam, kuatnya literasi saat itu sungguh sangat meluas di kalangan umat Islam. Setelah bergantinya 4 khalifah Ar-Rasyidin, ya, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, maka kepemimpinan berikutnya, ya kan, ada pada kerajaan Umayyah yang saat itu dipimpin oleh Muawiyah. Muawiyah seorang satu sosok besar luar biasa, ya, yang mana saat dia menjadi gubernur dia dicintai masyarakatnya, dan saat dia dicintai dan saat dia menjadi seorang raja dia juga dicintai oleh masyarakatnya. Apa indikator pemimpin berhasil? Sebetulnya dicintai masyarakatnya, karena saat gubernur dan saat menjadi raja, rakyat ini meminta agar Umawi nggak boleh diganti. Kalaupun Umawi ini diganti, maka yang ganti adalah keturunannya. Kalaupun Muawiyah ini diganti, maka yang ganti adalah anak keturunannya. Maka 70 tahun setelah Rasulullah pertama kali menerima wahyu, maka kekuasaan Islam, kemakmuran, kuatnya literasi itu menyebar sangat luas, ya. Dan 10 tahun setelah Rasulullah meninggal, itu Romawi dan Persia itu terhapus dari peta dunia saat itu, karena dikalahkan oleh di zaman kekhalifahan Umar. Meskipun ada kecil-kecilnya, ya, tapi secara garis besar sudah dihapus oleh kekhalifahan Umar saat itu. Ini salah satu potret bagaimana Al-Quran menggambarkan tentang seorang pemimpin. Namun menjadi satu koreksi bersama bahwa saat seorang pemimpin itu tidak menjadi satu kecintaan bagi masyarakatnya. Bagaimana seorang pemimpin yang dielu-elukan, tentu akan masyarakat ini ketika menghadapi satu masalah, maka mereka akan bersama para pemimpinnya. Karena khiyaru a'immatikum tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Karena sebaik-baik pemimpin yang berada di tengah-tengah kalian, ya kan, tuhibbunahum, kalian mencintai mereka, wa yuhibbunakum, dan pemimpin itu juga mencintai rakyatnya, ya. Pemimpin itu juga mencintai rakyatnya. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum, dan mereka juga mendoakan kepada rakyatnya, ya. Jadi pemimpin mendoakan rakyatnya dan rakyatnya mendoakan pemimpinnya. Jadi kalau terjadi mencintai, saling mendoakan, maka itu salah satu indikator pemimpin yang berhasil. Tapi kalau pemimpin itu, ya kan,
Kata di berikutnya adalah wasyiraru a'immatikum, dan seburuk-buruk pemimpin di tengah-tengah kalian, ya, alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum, yang mana masyarakatnya itu membenci pemimpinnya